Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restino Alfianti. Saya dari kelas 3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian harta pusaka atau faraid. Faraid adalah ilmu yang diketahui dengannya siapa yang berhak mendapat waris, siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Baik, dalam Al-Quran telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik. Di antara harta yang halal diambil ialah harta pusaka. Di dalam Al-Quran dan hadis telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berkah. Baik, di sini ada 5 hak yang bersangkutan dengan harta pusaka. Yang pertama, hak yang bersangkutan dengan harta itu seperti zakat dan sewaan. Yang kedua, biaya untuk mengurus mayat seperti harga kafan, upah, menggali tanah kubur dan sebagainya. Yang ketiga, hutang. Jika si mayat meninggalkan hutang, utang itu hendaklah dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagi untuk ahli warisnya. Yang keempat, jika si mayat mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya, maka hendaklah dibayar dari jumlah harta peninggalannya. Dan yang kelima, sesudah dibayar semua hak yang tersebut, barulah harta peninggalannya si mayat itu dibagikan kepada ahli waris menurut pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya yang suci. Lalu ada sebab-sebab pusaka. Dalam agama Islam ada 4 sebab pusaka yang mempusakai. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, dengan jalan mendekatkan dari perbudakan. Yang kedua, hubungan Islam. Yang keempat, perkawinan. Lalu ahli waris. Orang-orang yang boleh mendapatkan pusaka dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yakni 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Jika 15 orang dari pihak laki-laki yang mendapatkan harta pusaka dari mereka itu hanya 3 orang saja, yakni bapak, anak laki-laki, dan suami. Lalu dari pihak perempuan, jika 10 orang ada semuanya, maka yang dapat mewarisi mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu istri, lalu anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu dan sebapak. Nah, sekitar 25 orang tersebut dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapatkan hanya salah seorang dari 2 suami istri, seperti ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu sebab-sebab tidak mendapat pusaka itu apa aja sih? Yang pertama, hamba. Seorang hamba tidak mendapat pusaka dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba. Lalu yang kedua, murtad. Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam ataupun sebaliknya. Lalu yang ketiga, pembunuh. Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang dibunuhnya itu. Lalu yang keempat, kafir. Orang yang tidak beragama Islam tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.